Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dari saya, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater. Hanya saja saya penyintas asam lambung hipertensi psikosomatis disorder yang seperti kalian alami. Alhamdulillah saya sembuh. Alhamdulillah waktu pemulihan waktu itu saya sembuh dalam waktu yang sangat cepat, yaitu 1 bulan, teman-teman. Dan saya harap kalian juga cepat sembuh, cepat membaik, normal seperti sedia kala, memiliki mental yang kuat, memiliki pola pikir yang jernih. Tidak stuck selalu memikirkan pikiran-pikiran yang ngacau, dan semoga pikiran kalian gak selalu liar, gak selalu memikirkan tentang penyakit kronis, gak selalu memikirkan penyakit berat, dan juga tidak selalu memikirkan tentang M, teman-teman. Oke, teman-teman semua, jadi harapan saya kenapa saya membuat video ini, karena semoga video ini bisa menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan kalian semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Akan tetapi, ketika kalian menonton video ini, diharap jangan di-skip, tonton sampai habis agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham. Jadi tetap simak terus agar kalian bisa sembuh, bisa cepat keluar dari gangguan asam lambung hipertensi. Karena ini sangat penting bagi kalian untuk kalian ikuti, untuk kalian cermati, dan untuk kalian lakukan. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas pengalaman saya ketika mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, dan juga memberikan pengalaman ketika waktu saya melakukan metode-metodenya di saat waktu itu saya masih dalam pemulihan 1 bulan sembuh. Jadi semak terus, jangan di skip-skip. Jadi teman-teman, saya sembuh. Yang pertama saya akan menceritakan pertama kali saya kena. Awal saya kena gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu sebelum bulan Ramadan. Waktu itu saya sedang mengisi pengajian di suatu majelis. Di saat itu saya sedang membaca tahlil Yasin, teman-teman. Memimpin tahlil Yasin, tak diduga serasa ada angin yang naik dari perut ke dada. Dan dari situ saya kaget, salah tingkah. Ini kenapa? Kok rasanya kayak gini? Serasa mau pingsan, bahkan serasa kayak mau M. Terus waktu itu saya langsung minta air bening hangat. Nah, diambilkanlah air bening hangat, saya minum netral kembali. Tapi seketika waktu itu saya sudah cemas, sudah trauma. Karena pertama kali itu saya karena sebelumnya nggak pernah ngalami, baru itu, dan saya kaget. Terus serasa kayak mau M itu. Lah, setelah minum air bening hangat,
netral, tapi pikiran belum netral, pikiran masih loncat-loncat, masih ngaco, masih berpikir negatif, pikirannya itu masih nano-nano, masih parno, karena takut gitu, pertama kali. Nah, setelah itu, saya feelingnya, apa saya belum makan, akhirnya saya setelah selesai Isya itu, jam 8-an itu ya, saya langsung makan. Terus masih ngopi, ya duduk bareng keluarga, ya biasa lagi gitu. Dan itu bisa dikendalikan, masih bisa dikendalikan. Waktu pas di majelis memang belum bisa dikendalikan. Lah, di 3 harinya setelah terkena itu, kambuh lagi. Serasa kayak seperti yang di awal itu. Panik lagi, trauma lagi, panik attack, tremor, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, kayak nyata dan tidak nyata, serasanya itu nggak karu-karuan, sensasi mulai muncul itu. Lah, mulai dari situlah saya mulai searching, cari tahu ini kenapa, juga belum apa ya, belum menemukan yang sejatinya dicari gitu loh. Ada di website, ada di Google, ada, tapi keterangannya itu masuk angin dan sebagainya, itulah. Tambah cemas akhirnya teman-teman, karena searching itu. Tambah cemas, panik lah, sensasi mulai banyak-banyak, mulai nafas berat, mudah ngos-ngosan, gampang capek, tremor, terus sakit di dada, sakit bagian kiri dan kanan, perut sakit, nggak nyaman, keringet dingin, ini pinggung sakit, terus kepala berat, mata buram, kayak ngambang, kedutan, dan lain sebagainya. Akhirnya, waktu itu saya periksa. Nah, setelah periksa diketahuilah ternyata di gangguan asam lambung. Terus waktu itu, ya saya masih diam saja, nggak tanya ke dokter gitu ya. Karena asam lambung gitu kan. Nah, terus berjalannya waktu, saya bingung kena lagi itu teman-teman. Sensasi muncul lagi, tremor, piar-piaran, les-lesan, cemas tambah, kekhawatiran tambah, was-was takut juga tambah. Saya heran, ini kenapa? Kok pikirannya selalu negatif, pikirannya kok selalu ngaco gitu. Akhirnya waktu itu periksa lagi, dikasih obat, tenang. Terus jalannya waktu lagi, kambuh lagi. Sampai berulang-ulang, sampai 7 kali teman-teman. Dan saya didiagnosa, ujung-ujungnya hanya di gangguan pola pikir sama mental. Sensasi itu muncul dikarenakan pola pikir kita, pola pikir saya waktu itu karena selalu memikirkan hal-hal yang di luar ranah. Memikirkan terus, memikirkan pingsan, terus memikirkan sensasi, terus waktu itu saya masih mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat, penyakit kronis. Padahal sudah diagnosa oleh dokter pada saat itu hanya di gangguan asam lambung sama pola pikir dan mental. Ujung-ujungnya kalau saya periksa ke 8 kali, saya dirujuk ke psikiater. Sampai sekarang itu masih ada itu. Lah, mulai dari situlah akhirnya saya memutuskan tidak ke psikiater. Karena apa? Karena saya coba dilatih. Saya nggak mau ngandelin obat-obatan gitu. Saya berusaha coba, saya melakukan seperti rekomendasi dari dokter yang spesialis penyakit dalam. Harus merutinitaskan, membiasakan, konsisten jalan-jalan pagi sama berjemur. Lah, dilakukanlah, dilaksanakan. Awalnya itu males, takut, was-was, khawatir, karena takut ketika jalan-jalan terjadi kayak awal lagi gitu.
Nah, sekarang memasuki ke pemulihan. Nah, waktu itu mulailah saya memaksa. Saya bangkit, saya melakukan aktivitas yang menyenangkan, terus berlatih masa bodoh terhadap sensasi, karena waktu itu saya sudah diperlihatkan hasil EKG-nya, hasil ronsennya, saya disuruh melihat bahwa jantung normal, paru-paru normal, sama lambung pun normal, gitu. Itu pas di spesialis dalam, saya sudah 2 bulan baru ke EKG. Bulan pertama sama kedua itu belum. Di akhir bulan kedua saya putuskan ke spesialis dalam. Lah mulai dari situ saya percaya, yakin bahwa sensasi yang deg-degan, jantung berdebar-debar itu, nafas sesak, nafas berat, itu ternyata semua sensasi. Lah waktu itu saya juga dikasih tahu sama dokter bahwa apapun sensasinya, pemicunya itu dari pola pikir. Pola pikir yang terlalu over, pola pikir yang berlebihan, pola pikir yang terlalu kemana-mana. Akhirnya saya tekadkan lawan rasa malas, rasa takut, rasa kekhawatiran itu. Akhirnya saya jalan-jalan 1 minggu, itu keliangan masih engap, rasanya itu berat nafasnya, terus keliengan, tremor, sama keringet dingin, kayak mau pingsan, kayak ngambang, jantung berdebar-debar. Waktu itu 1 minggu masih. Bahkan 1 minggu ketika sudah jalan-jalan, sensasi itu masih tetap ada. Sensasi itu tetap masih ada. Setelah jalan-jalan ya masih ada, padahal waktu itu saya melakukan aktivitas yang menyenangkan, juga melakukan metode-metodenya seperti berjemur. Setelah berjemur, saya melakukan aktivitas yang menyenangkan, kadang diisi waktunya dengan cara bermain ke rumah tetangga, interaksi dengan tetangga, walaupun waktu itu takut, walaupun itu nggak berani, tapi waktu itu karena waktu pemulihan saya paksakan. Terus di minggu keduanya saya masih konsisten menjalankan jalan-jalan pagi. Tapi di waktu minggu kedua itu sudah agak sedikit berkurang sensasi itu. Yang biasanya waktu bulan pertama sama bulan kedua itu sensasi muncul tiap hari, yang sering itu di siang hari, sore hari, dan malam hari. Karena sudah melakukan aktivitas itu, akhirnya 3 hari 1 kali, 4 hari 1 kali, 1 minggu 1 kali, gitu berkurang teman-teman. Memang nggak langsung spontan, nggak langsung hilang itu sensasi ketika sudah menjalankan metode-metode itu, tapi sensasi itu sedikit demi sedikit berkurang teman-teman. Sedikit demi sedikit sensasi yang mengacaukan pola pikir pada saat itu sudah berkurang, sensasi yang horor itu. Tapi tetap masih ada gitu. Tetap saya konsisten. Lah dikala saya jalan-jalan, ini untuk teman-teman semua, untuk kalian yang sedang menonton, yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, TB psikosomatis disorder, waktu saya jalan-jalan, saya itu jalan-jalan sampai 30 menitan. Tapi nggak mengukur jarak, saya mengukurnya itu waktu. Mengukur waktu ya mondar-mandir, bolak-balik itu jalan-jalannya. Mondar-mandir, bolak-balik selama 30 menit. Setelah itu saya berjemur. Lah dikala saya jalan-jalan pagi sembari membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan sambil membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu teman-teman. Saya baca itu sambil jalan-jalan selama 30 menit.
konsisten. Waktu itu ya keliengan, biar-biaran, les-lesan, nafas berat, ngos-ngosan, jantung berdebar-debar, keringat dingin kayak ngambang, kayak mau pingsan. Tapi waktu itu dipaksa. Terus setelah jemur yaitu melakukan aktivitas yang menyenangkan, saya membiasakan bermain ke rumah tetangga. Itu waktu pemulihan. Kenapa cepat mas? Itu rahasianya, 1 bulan sembuh. Ketika jalan-jalan baca itu saya. Terus setelah itu ya tentunya kan zuhur pulang ya. Pulang ke rumah. Lah pulang bingung nih mau kegiatan apa ya. Lah kebetulan saya kan punya aktivitas. Aktivitas yang menyenangkan, saya melakukan aktivitas lagi setelah zuhur itu. Lah waktu pemulihan pun di sore hari masih cemas. Masih cemas, masih takut. Pengalaman saya cemas takut itu di sore hari. Siang sensasi muncul, sore hari muncul, dan juga ditambah rasa cemas sama takut di sore hari itu mendekati maghrib. Nah setelah itu saya membaca sholawat waktu pemulihan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berulang-ulang teman-teman. Berulang-ulang itu. Karena cemas terus di sore hari sampai waktu pemulihan juga masih. Waktu pemulihan ini saya rutinitas membiasakan membaca sholawat di sore hari. Karena di sore hari saya tuh rawan cemas, takut, rasanya itu gelisah. Kalau sore hari sensasi bermunculan di sore hari. Lah itu rutin sampai 1 bulan itu teman-teman. Sampai 1 bulan sampai sembuh itu. Lah sudah sedikit nih ada perubahan, sedikit demi sedikit ada perubahan. Cuma sudah mulai hilang di sore hari, sudah biasa layaknya orang normal, tapi belum normal sekali gitu ya. Waktu itu waktu pemulihan. Lah biasanya malam hari juga merasakan cemas, gelisah, sensasi muncul kayak mau tidur itu. Kalau mau tidur pikirannya nano-nano, pikirannya liar, pikirannya ngomong sendiri. Apalagi pas waktu sholat itu, waktu sholat pikirannya pun kemana-mana. Dohirnya sholat tapi pikirannya nggak khusyuk gitu loh. Malam itu kan sering pikirannya kemana-mana, mikir takut lah, mikirlah dan sebagainya lah, mikir aduh gak lama lagi nih. Waktu itu teman-teman, waktu itu kalau malam hari. Lah waktu itu akhirnya saya membiasakan zikiran astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu berulang-ulang sampai tidur. Sampai tidur. Waktu itu sampai tidur. Baca istighfarnya. Gak memegang HP. Kalau sudah sembuh sekarang sih sudah ya begadang lagi, ngopi lagi. Ya makan gak ada yang dipantang. Waktu dulu juga mantangnya cuma di makanan yang bersantan sama yang pedas sih. Itu metodenya saya teman-teman. Konsisten walaupun keliengan, melakukan aktivitas, jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, itu lakukan itu. Nah terus ketika ada sensasi walaupun sudah melakukan metode-metodenya seperti jalan-jalan pagi sama berjemur, lah karena sedikit demi sedikit hormon serotonin sama endorfin sudah kembali. Hormon serotonin itu fungsinya untuk mengendalikan hormon stres, ya, hormon kortisol. Fungsinya hormon serotonin itu untuk mengendalikan kesetresan. Mulai muncul, akhirnya bisa nih, pikiran bisa dikelola, pikiran bisa dikendalikan, pikiran yang nano-nano sudah bisa dikendalikan. Juga karena hormon endorfinnya sudah sedikit demi sedikit kembali, ya sudah bisa merasakan bahagia, senang. Juga senyumnya itu nggak semu, bahagianya pun nggak semu, senang pun sudah nggak semu, sudah bahagia, betul-betul bahagia. Karena waktu itu saya senyum semu, bahagia semu, kelihatan bahagia. Aslinya itu hancur melawan sensasi, melawan kecemasan, ketakutan, was-was, dan kekhawatiran. Karena waktu itu saya anxiety gitu loh. Dan kalian pun ya merasakan seperti itu. Lah rutin itu, jalan-jalan pagi lah mulai bahagia.
Kenapa cepat, Mas? Itu rahasia saya. Ketika jalan-jalan sembari membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau sore hari membaca sholawat sebanyak-banyaknya, nggak berhitung sebanyak-banyaknya. Terus kalau malam hari susah tidur kan ya, insomnia ya, karena pikiran kemana-mana ngacau. Saya sembari membaca zikir astagfirullah berulang-ulang sampai tidur itu. Nah, mulai dari situlah sudah pola pikir sudah bisa dikendalikan, pola pikir sudah ketika mengajak anxiety itu mengajak pikiran yang negatif, pikiran ngaco, mengait-ngaitkan sensasi, merasa-rasakan sensasi, mulai dari perasaan itu dengan sendirinya bisa mengendalikan. Alah, ini nggak bahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sampai seperti itu. Dan yakinlah, kalian juga masih sembuh. Kalian pasti sembuh, teman-teman. Kalian pasti bisa. Orang saya saja, saya bisa dalam 1 bulan itu bisa normal seperti biasa, sehat, pulih. Saya sudah periksa berulang-ulang dan ujung-ujungnya apa? Sensasi muncul dikarenakan pola pikir dan ujung-ujungnya di pola pikir dan mental yang lemah. Maka perlu bagi kalian sekarang lakukan metode-metode yang saya sampaikan. Lakukan jalan-jalan pagi secara rutin, konsisten, istiqomah. Dan setelah itu berjemur secara rutin. Lebih baiknya 45 menit ketika berjemur. Kalau jalan-jalan pagi, ya alangkah baiknya 1 jam. Jalan-jalan saja, jangan berlari. Itu konsisten setiap pagi. Juga setelah itu jangan mengurung diri di dalam rumah, apalagi mengurung diri di dalam kamar. Itu harus dilakukan. Memang waktu awal-awal jalan-jalan, sensasi itu masih bermunculan. Keliengan, les-lesan, biar-biaran, ngambang, kayak mau pingsan, nafas berat, ngos-ngosan, gampang capek, bahkan kayak serasa tidak nyata, itu tetap dilawan, itu tidak berbahaya. Itu lakukan dipaksa, jangan menyerah. Baru melakukan 3 kali menyerah, baru melakukan 3 hari menyerah. Itu jangan, lakukan saja. Paksa, itu tidak berbahaya. Kita lihat faktanya. Waktu itu pengalaman saya waktu pemulihan, pingsan pun tidak, teman-teman. Pingsan pun tidak. Maka ketika kalian serasa mau pingsan, itu cuma serasa, hanya serasa, tidak nyatanya, faktanya tidak pingsan. Lakukan itu metode-metodenya. Juga jangan lupa ya, pola pikirnya dijaga, sama pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Yang perlu kalian terapkan pola pikir sekarang, saya memberikan sugesti kepada kalian, apapun sensasinya, itu tidak berbahaya. Sensasi yang muncul itu disebabkan pola pikir yang terlalu over, pola pikir yang terlalu ngaco, pola pikir yang kemana-mana, selalu mengait-ngaitkan sensasi, selalu merasa-rasakan sensasi, selalu dihubungkan dengan penyakit berat, selalu dihubungkan dengan penyakit kronis. Padahal itu tidak ada hubungannya, teman-teman. Makanya dobrak pola pikir yang salah itu, sembuhkan pola pikir yang salah itu. Juga pola makannya dijaga. Pola makannya dijaga. Kalau masih tahap awal, saya dulu menerapkannya 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Sering makan waktu itu saya. 2 jam makan, 2 jam makan. Tapi makannya waktu itu tidak kebanyakan. Sedikit-sedikit tapi sering. 2 jam makan, 2 jam makan. Tapi sering. Begitu. Juga harus memperbanyak air bening hangat. Harus memperbanyak air bening hangat minimal dalam 1 hari itu 8 gelas. Terus jangan terlalu memikirkan menu. Sebenarnya apa saja itu makan, asal halal. Asal halal itu dimakan saja. Asal halal dimakan saja. Juga ketika kalian selalu menuruti mantang makanan,
Waktu itu pun saya dilarang atau tidak diperbolehkan makan yang berminyak, yang mengandung lemak lah. Seperti goreng-goreng, seperti makanan-makanan yang digoreng. Waktu itu saya juga tidak diperbolehkan, tapi saya tetap makan. Walaupun memang sensasi itu muncul seperti kedutan, sensasi-sensasi lain itu muncul. Tapi saya tetap makan. Lah, ketika saya mengatur mindset, hanya merubah mindset pola pikir dan mendobrak mental yang lemah, nyatanya sensasi hilang, sembuh. Lah, saya tanya ke kalian, kalian bertahun-tahun, bagi yang pemula belum sampai bertahun-tahun, memantang makanan. Apakah ketika memantang makanan itu sensasi tidak muncul? Tetap muncul kan? Sensasi itu tetap ada kan? Mantang sama enggak mantang, nyatanya sensasi itu muncul. Apakah sembuh ketika memantang makanan? Tidak kan? Hanya merubah mindset. Ketika makan, hindari rasa was-was, hindari rasa cemas, hindari rasa takut, dan ketika makan jangan dalam keadaan emosi. Hindari emosi itu. Gitu. Hanya merubah mindset. Kalau kalian selalu memantang makanan, dikhawatirkan nanti selalu was-was. Akhirnya menjadi fobia makanan. Yang penting itu jangan terlalu memikirkan menu. Yang terutama itu ketika etika makan. Etika makan itu yang penting, jangan was-was. Begitu. Juga pola hidupnya perlu dijaga. Jangan begadang dulu. Dianjurkan jam 8 malam atau jam 10, lebih baiknya jam 10. Jam 10 itu sudah tidur. Jam 10 malam sudah tidur. Minimal tidur di malam hari itu 8 jam. Setelah itu bangun, lakukan metode-metodenya. Rutin selama 1 bulan. Lakukan itu jalan-jalan pagi. Memang awal-awal itu horor. Itu cuma permainan anxiety, menjebak agar tidak mau bangkit. Kalau kalian lawan, kalian mau bangkit, walaupun sensasi itu muncul, nyatanya itu akan hilang dengan sendirinya. Bukan berarti langsung hilang sensasinya, tetap ada. Lah sensasi bisa hilang, pengalaman saya yaitu mendobrak mental dulu. Melawan mental yang lemah itu agar memiliki mental kuat seperti baja. Baru dari situ sudah bisa mengalihkan sensasi, bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Ketika sudah bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi, sensasi itu sedikit demi sedikit hilang. Lah, mulai dari situlah sembuh teman-teman. Lakukan itu, semangat. Semoga video ini menjadi wasilah sebab musabab kesembuhan teman-teman. Semoga kalian diberikan kesembuhan, kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Banyak salahnya dari saya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.